Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa faddalana ala jami'i khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uts bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, setelah hampir 1 tahun penelitian Kiai Haji Imaduddin menjadi sebuah sorotan, di mana dalam perjalanannya berawal dari tulisan beliau yang berjudul Menakar Kesohihan Nasab Habaib di Indonesia, yang mana di dalam tulisan tersebut beliau hanya menyimpulkan seperti ini, sahabat. Berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa Ba'alawi adalah anak keturunan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam tulisan ini beliau sebetulnya belum tegas ya. Beliau belum tegas mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu batal atau terputus. Karena tulisan beliau ini memang masih dalam taraf menakar, belum sampai membatalkan. Sebagaimana judul buku yang bisa kita lihat itu, sahabat ya. Akan tetapi setelah buku ini beredar dan mendapatkan banyak sekali sanggahan-sanggahan dari berbagai kalangan, bukannya beliau menarik kesimpulannya dan taslim dengan hujah-hujah yang telah disodorkan, tetapi beliau malah semakin tegas mengatakan bahwa nasab habaib itu terputus. Sehingga beliau menyempurnakan kembali buku pertamanya dan cover awal itu dikasih judul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kurung ini ya, penyempurnaan dari buku Menakar Kesohihan Nasab Habib di Indonesia. Kemudian dari titik inilah Kiai Haji Imaduddin terlihat mulai yakin dengan satu kesimpulan bahwa nasab habaib adalah nasab yang tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari judul buku dan kesimpulan akhir di dalam buku penyempurnaan ini, sahabat. Jelas sekali beliau menulis, nasab para Habib Ba'alawi terputus 550 tahun. Sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa para Habib Ba'alawi adalah sahih sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi riwayat, nasab para Habib ini adalah munqati atau terputus. Dari sisi nasab, nasab ini termasuk dalam kategori mardudun nasab atau nasab yang tertolak. Nah, mengenai selama 550 tahun, nama Ubaidillah tidak tercatat di dalam kitab-kitab ulama, itu nyaris tidak ada yang dapat membantah, sahabat. Hingga diangkatlah sebuah kaidah, tidak tercatat belum tentu tidak ada. Maka dengan menaungi kaidah ini, satu-satunya jalan untuk menguatkan kembali bahwa habaib merupakan keturunan Nabi adalah dengan cara husnudzon kepada para ulama-ulama terkenal di abad Hijriah ke atas tentunya ya, yang telah mencantumkan nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab karya beliau semua, sahabat. Saya sempat berpikir, ketika Ketua Umum PBNU menyampaikan agar warga Nahdliyin berhusnudzon saja kepada nasab Ba'alawi, polemik ini itu akan berakhir dan Kiai Haji Imaduddin akan taslim. Tapi ternyata tidak. Justru penelitian Kiai Haji Imaduddin malah semakin banyak mendapatkan dukungan dan beliau tak segan-segan membantah siapa saja yang berargumen untuk melemahkan penelitian beliau. Itu ya melalui tulisan-tulisan beliau yang sudah diunggah di laman web RMI PWNU Banten dan juga laman web beliau itu ya, Nahdlatul Ulum. Kita bisa melihat
Buku kedua Kiai Haji Imaduddin ini hanya menyimpulkan bahwa dari sisi riwayat nasab para Habib ini adalah munqati' atau terputus. Dari sisi nasab, nasab ini termasuk dalam kategori mardudun nasab atau nasab yang tertolak. Akan tetapi penelitian Kiai Haji Imaduddin itu tidak hanya berhenti di sini, sahabat. Beliau masih terus menggali tentang leluhur para habaib dan lambat laun beliau tidak hanya menyimpulkan nasab habaib itu munqati', tetapi berkembang menjadi sebuah kesimpulan bahwa leluhur habaib sebagian bahkan disebut sebagai tokoh yang fiktif atau tokoh yang tidak ada. Nah, Ubaidillah sebagai leluhur utama Ba'alawi yang sedari awal beliau simpulkan bukanlah keturunan Ahmad bin Isa, kini telah disebut sebagai tokoh yang fiktif. Nah, hingga pada akhirnya muncullah seorang Gus Rumel Abbas, sosok sejarawan dan peneliti yang memiliki temuan-temuan ilmiah di negara-negara Timur Tengah terkait tentang leluhur para habaib, khususnya tentang eksistensi Ubaidillah, sahabat ya. Secara garis besar, kesimpulan dari temuan-temuan Gus Rumel dalam meneliti itu sangat bertolak belakang dengan kesimpulan penelitian Kiai Haji Imaduddin. Jika boleh diibaratkan ini keduanya seperti magnet kutub utara dan juga kutub selatan, sahabat ya, saling bertolak belakang. Akan tetapi saya sebagai orang yang tidak punya temuan apa-apa, sebetulnya saya sangat menunggu-nunggu, sahabat. Keduanya ini akan bertemu dan beradu data. Oleh karenanya dalam hal ini saya selalu berusaha untuk menjadi sebuah besi, dalam artian tidak anti ya kepada salah satu pihak, karena saya sadar betul bagaimana regulasi keilmuan itu berjalan. Dua kesimpulan yang berbeda ini tidak bisa dibuang salah satunya dalam waktu yang singkat. Ini perlu waktu yang sangat lama, sahabat, untuk menuju satu kesepakatan. Makanya saya itu sangat menyayangkan sekali, sahabat, ketika Kiai Haji Imaduddin sudah terlebih dahulu meniup sendiri peluit akhir pertandingan. Padahal pertandingan yang sesungguhnya itu belum benar-benar dimulai. Karena bagi saya ini begini, sahabat ya, mumpung pemilik pendapat masih sama-sama hidup dan masih bisa saling beradu argumen sepuasnya, itu ya ada baiknya polemik ini itu diakhiri dengan satu kesimpulan yang dapat diterima bersama, meskipun memang membutuhkan waktu yang sangat lama, sahabat ya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.